Taman Bacaan Masyarakat atau TBM adalah tempat bagi masyarakat untuk membaca, belajar, dan menambah pengetahuan. TBM biasanya didirikan di lingkungan umum seperti desa atau sekolah agar mudah dijangkau semua kalangan. Di dalamnya tersedia berbagai jenis buku, mulai dari pelajaran, cerita anak, hingga buku keterampilan. Selain membaca, TBM juga sering mengadakan kegiatan menarik seperti lomba, pelatihan menulis, dan kelas literasi. Keberadaan TBM sangat penting untuk menumbuhkan minat baca dan semangat belajar masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi, TBM mengingatkan kita bahwa membaca adalah cara terbaik untuk membuka wawasan dan mencerdaskan diri. Melalui TBM, masyarakat dapat belajar bersama, berbagi pengetahuan, dan ikut membangun budaya literasi demi masa depan yang lebih baik. Di TBM, pengunjung tidak hanya membaca buku, tetapi juga bisa mengikuti berbagai kegiatan seperti kelas menulis, pelatihan keterampilan, hingga lomba membaca puisi. Dengan suasana yang santai dan penuh semangat, TBM membantu menumbuhkan minat baca dan rasa ingin tahu masyarakat. Selain itu, TBM juga berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui kegiatan literasi yang dilakukan secara rutin, masyarakat diajak untuk gemar membaca, berpikir kritis, dan lebih peduli terhadap pendidikan. Dengan adanya TBM, diharapkan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik melalui kekuatan membaca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya ingin wawancara Ibu, boleh? Boleh, silakan. Kali ini saya bersama dengan Ibu siapa namanya, Bu? Saya Ibu Asma. Ibu Asma. Ibu Asma di sini sebagai Saya di sini sebagai ketua daripada Taman Bacaan Masyarakat Baitul Ilmi. Oh, berarti Ibu sini sebagai ketuanya, kepalanya ya? Iya. Oh, baik. Kami di sini dari 78 ini wawancara Ibu. Kami di sini sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Jadi, soal TBM ini kapan ya kira-kira didirikannya? Tahun 2012 Itu udah lupa nama banget ya, Bu ya? sudah. Sudah berapa ya? Sini. Oh iya, maaf. Ya, berarti sekitar sudah 13-an tahun ya? Iya. Oh iya, lebih udah 13 tahun. 13-an tahun. Lalu kira-kira pendiri TBM ini siapa ya, Bu ya, pendirinya? Kami ini sebetulnya almarhum Pak Haji Rahmat yang senang membaca buku, yang senang koleksi buku awalnya itu. Ya, Pak Haji Rahmat kira-kira mohon maaf ya, wafatnya itu tahun berapa ya, Bu ya? tahun 2019. Oh, berarti pas masih Covid ya, Bu ya? Oh, baik. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah alasan Ibu menjadi ketua TBM-nya ada apa mungkin, Bu, alasan spesifiknya? Ya, karena koleksi kita yang banyak, akhirnya kita diperhatikan oleh dulu adalah Pak Lurah yang merekomendasikan ke Perpustakaan Nasional. Jadi akhirnya jadilah kita dapat SK. Jadi kita dapat SK dalam pendirian Taman Bacaan Masyarakat ini. Dan kenapa saya jadi ketua? Iya. Ya, karena ini Bapak yang almarhum sudah tidak ada, ya terpaksa ya kita harus ada penggantinya. Nah, langsung lah saya yang pengelola gitu. Menurut Ibu nih, apa saja manfaat TBM untuk masyarakat sekitar, Bu? Ya, saya sih masyarakat sekitar manfaatnya banyak, tapi belum ada kesadaran di masyarakat sekitar dalam menyenangi baca buku gitu loh, literasi ini gitu ya. Nah, sebetulnya yang namanya literasi ini sih bukannya harus baca buku aja, tetapi ada lagi kegiatan-kegiatan yang ada di tempat ini. Kebetulan di sini
ada pengajian ibu-ibu, itu majelis taklim. Kemudian ada TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Ya, kalau majelis taklim ibu-ibu itu adanya sore, operasionalnya dari habis asar sampai menjelang maghrib. Kalau TPA yaitu habis maghrib sampai dengan pukul 20. Tuh, jadi fungsinya TBM ini ya, kita sementara ini ya dari anak-anak TPA inilah yang kita gerakkan untuk mereka senang membaca. Oh, berarti untuk sementara tempat ini ujungnya sebagai tempat pengajian berarti ya Bu ya? Iya, sebagai tempat pengajian, tempat orang menuntut ilmu, makanya tolabul ilmi, tempat menuntut ilmu. Selain kegiatan tadi sebelumnya nih, apa ada kegiatan lain nggak Bu selain kegiatan yang tadi sebelumnya dibicarakan? Ya, sementara ini dari Senin sampai Rabu yaitu majelis talim ibu-ibu, itu mereka belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian saya mentadaburi Al-Quran, menjelaskan Al-Quran supaya mereka mengerti apa isi Al-Quran. Kemudian itu kalau yang sore, yang malam itu anak-anak Taman Pendidikan Al-Quran ya belajarnya materinya tidak hanya membaca Al-Quran, tapi ada pelajaran hadis, fikih, akhlak, kemudian sejarah Islam dan lain sebagainya, itu ada pengajarnya. Jadi kalau anak-anak ada pengajarnya, kalau ibu-ibu saya sendiri yang ngajar. Berarti untuk yang ibu sendiri yang mengajar, Betul. anak-anak nanti ada pengajar datang sendiri. Pengajarnya sendiri. Oh, ya. Lalu untuk keenam, ada masalah nggak Bu untuk merawat TBM ini gitu? Ya banyak masalahnya, karena kita nggak punya tenaga sukarela, karena kita kan tidak bisa membayar tenaga. Jadi ya itu, kami operasionalnya kalau ada tenaga sukarelanya itu dari guru-guru yang ngajar. Makanya kami kalau ada tamu mau baca buku ya kita bisanya malam aja, karena kita nggak bisa ngedampingin gitu. Pertanyaan terakhir nih, menurut Ibu, apakah dalam masa depan setiap masyarakat akan punya TBM sendiri Bu? Bisa jadi masing-masing rumah punya buku-buku yang seleranya mereka. Dari anak-anak kalian juga boleh punya ini sendiri, literasi sendiri, literatur itu biar punya ya pada hobi baca lah, karena dengan membaca itu gudangnya ilmu, gudangnya pengetahuan. Kita itu harus membaca, karena dengan membaca itu wawasan kita akan luas. Kalau kita nggak baca, kita nggak bisa apa-apa. Google, bisa cari di Google, bisa. Tapi kan kadang-kala Google nggak sesempurna buku. Kadang-kala sedikit penjelasannya, gitu kan. Atau sekarang media lagi yang lain ya, misalnya dari dapat dari si penceramah, tapi kan sama si sepotong. Jadi kalau dari buku itu wawasan kita akan besar. Jendelanya ilmu tuh ya membaca. Oh, Kalau kamu membaca, ya nanti kamu tuh kalau kuliah itu loh. Jadi jangankan kuliah, misalnya nanti di SMA itu kalau aktif dalam sekolah tuh, dalam belajar tuh nanti aktif dalam organisasi, enak, cara ngomong juga enak gitu. Jadi kalau kita senang baca tuh wawasan kita luas, kita udah ngerti. Terus kalau kita orang ngomong apa juga kita nggak diem, langsung kita kebuka sendiri gitu. Jadi kalau ya dari sejak dini lah kamu ini senang baca, kalau ketemu apa-apa di mana-mana ya yang dicari buku aja buat modal kalian. Jadi kalian kan nggak stek di sini aja kan, nggak SMP kan, mau ke SMA kan, nah gitu kan, mau SMA mau lagi masa depan buat kamu tuh nanti kuliah, ya kan, itu masa depan. Kayak nanti yang laki-laki itu harus nanti kan akan menjadi seorang pemimpin gitu kan, paling nanti punya rumah tangga apa segala macam. Nah itu kan harus cerdas. Kalau kitanya nggak cerdas gimana anaknya nanti gitu. Jadi ya ini sih pengalaman ibu gitu loh dalam merawat anak, dalam mendidik anak. Jadi saya tuh ya punya anak 3 ya semuanya alhamdulillah selesai kuliahnya gitu.
alhamdulillah pada bekerja gitu kan. Kalau saya gitu, udah lulus SMA itu buat masa depan kamu kuliah mau di mana saja itu udah urusan. Tapi kalau SD, SMP, SMA masih tanggung jawab orang tua gitu. Jadi ya mama-mamahnya mudah-mudahan wawasannya luas, pengen anaknya jadi sukses, pengen anaknya jadi berhasil. Itu satu kebanggaan buat kita orang tua. Kita nggak minta apa-apa dari mereka, tapi mereka udah mengangkat derajat kita. Begitu, udah ngangkat derajat. Itu tuh. Berarti intinya banyakin baca ya Bu ya, biar masa Banyakin depan. baca. Oke. Soalnya saya aja kalau misalnya mau ngasih materi, ya saya harus baca. Iya, betul. Nanti kalau ditanya, siapa tahu di antara mereka ini lebih pintar dari kita. Oh iya benar juga. Nah, Gus. kita harus punya modal, jadi kita harus siap jawab gitu. Ya paling tidak guru buat diri sendiri gitu. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Iya. Ya, Nah, baik Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TBM Bayu Ilmi, salam literasi.